pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Tias. Nah, sebelumnya saya presensi dulu ya. Kelsentia Tias, Hadir, Bu. Teresia KH Oyan, Hadir, Bu. Delvi Delawati Siagian. Nggak hadir, Bu. Nggak hadir, Bu. Kenapa ya? Kemarin dia ngabarin katanya lagi demam, Bu. Oh iya, udah kita doain ya, semoga Delvi cepat sembuh. Iya, Bu. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Silahkan. Yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan pengertian penawaran. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan kurva penawaran. Ya, betul. Jadi di beberapa indikator ini diharapkan siswa dapat mencapai dari ini ya, dapat mendeskripsikan pengertian penawaran, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan dapat menggambarkan kurva penawaran dengan benar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai penawaran. Nah, sudah belajar mengenai pengertian dan faktor-faktor. Hari ini kita akan melanjutkan materi penawaran, yaitu menggambarkan kurva. Dan kita juga sesuai kesepakatan minggu lalu, kalau misalnya kita akan mengerjakan latihan soal ya, mengenai pengertian dan faktor-faktor penawaran. Sudah pada belajar di rumah? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita lanjut kurva penawaran ya. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, di sini ada harga per mangkok dan jumlah. Kalau misalnya harga per mangkoknya ada 18.000, berarti jumlah yang ditawarkan ada 180. Kalau mengalami kenaikan harga per mangkoknya 20.000, maka jumlah yang ditawarkan ada 200. Terus kalau mengalami keturunan itu ada 16.000 harga per mangkoknya, berarti jumlah yang ditawarkan juga akan turun menjadi 160. Begitu juga seterusnya ya, kalau mengalami keturunan harga jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Nah, kurva penawaran ini berslop positif. Ada yang tahu maksud dari berslop positif itu apa? Belum tahu, Bu. Jadi berslop positif itu artinya kurva yang digambarkan tuh nantinya akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan kurva. Pada bawa penggaris semua kan? Bawa, Bu. Kalian bisa sambil mengikuti ya. Iya, Bu.
atau harga. Di sini ada quality atau jumlah yang akan ditawarkan. Ini ada buku. Nah, di sini ada di titik A harga per mangkoknya 20.000. Lalu jumlah yang ditawarkan ada 200. Berarti kita bikin garis putus-putus ya. Iya, Bu. Berarti di sini titik A ya. Oh iya, titik A, Bu. Nah, coba siapa yang ingin mencoba melanjutkan dari titik B, C sampai E? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalian Itu boleh gantian nggak, Bu? boleh. Nanti boleh digantian sama temannya ya, Wayan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, pakai tis. Kalian kalau mau maju lagi nggak apa-apa. Iya, Bu. Bu, ini boleh ngerjain gua nggak, Bu? Boleh? Silakan Tias. Beneran, Bu? Iya benar Tias. Silakan Wayan. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, betul ya, ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Terus tadi kan udah saya bilang kalau kurva penawaran itu berslop positif. Berarti dia akan ditarik dari, Kiri bawah ke kanan atas, Bu. ya betul sekali. Nah, seperti ini ya. Iya, Bu. Nah, ada yang ditanyakan mengenai kurva penawaran? Enggak, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal ya. Iya, Bu. Iya. Bukunya bisa ditutup semua ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, waktu pengerjaan kalian selama 10 menit ya. Terus nanti akan kita koreksi bersama. Seperti itu ya, dimulai. Bisa dimulai.
lagi ya anak-anak. Iya Bu, sebentar. Sudah Bu. Udah semua? Udah. Nah, sekarang bisa ditukarkan ya jawabannya dengan teman sebelah. Nah, coba dibaca soalnya, kita koreksi bersama ya. Dari nomor 1. Nomor 1 soalnya penawaran adalah sama jawabannya Bu. Iya, sama jawabannya. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, ada jawaban yang lain? Enggak, jadi sama semua ya, betul sekali. Jadi penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu pada harga dan periode tertentu ya. Iya Bu. Ya, berarti benar semua ya. Nomor Poinnya 2, berapa Bu? poinnya nanti biar saya aja yang menilai. Nanti kalian tinggal koreksi benernya aja berapa. Nah, untuk soal nomor 2, coba Oyan bisa bacakan. Ya, Bu. Yang nomor 2, bunyi penunjuk penawaran. Jawabannya semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau produsen dan sebaliknya. Dan sebaliknya ya, jadi kalau misalnya harga yang ditawarkan itu turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun, begitu ya kalau sebaliknya. Nah, lalu yang soal nomor 3, siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Oyan. Soalnya dibaca ya. Dalam hukum penawaran, faktor yang berubah adalah harga dan jumlah. Harga dan jumlah barang dan jasa ya. Mengapa, ada yang tahu? Apa ya Bu? Mungkin Harga. karena kualitasnya Bu. Oh, bukan ya Bu? Jadi harga dan harga barang dan jasa sama jumlah itu kan mempengaruhi faktor perubahan penawaran. Itu tuh karena kalau harga naik tadi seperti hukum penawaran, kalau harga naik maka jumlah juga akan naik. Jadi kayak mereka akan mempengaruhi kurva penawarannya itu ya, tingkat perubahannya itu akan sangat mempengaruhi. Lanjut nomor 4. Saya Bu. Ya, silakan. Sebutkan contoh penawaran. Contohnya itu minat masyarakat terhadap smartphone sangat tinggi dan harganya pun cukup tinggi, sehingga produsen akan meningkatkan intensitas penawaran supaya mendapatkan omset yang lebih besar. Ya, betul sekali. Ada contoh lain? Mungkin Ada Bu. ya, Koyan. Contohnya itu saat harga bawang merah naik, maka produsen akan menaikkan jumlah produksi bawang merah yang ditawarkan supaya keuntungannya lebih besar. Ya, betul. Jadi kayak tadi ya, sama-sama biar mendapatkan keuntungan lebih besar. Kalau misalnya harga naik, berarti jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Berarti tujuannya tadi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau harga turun, berarti jumlah juga harus turun. Karena kan takut nanti tinggi ya. Ya, betul sekali. Nah, lanjut soal selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Saya Bu. Ya, silakan Oyan. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang Ya. pertama itu teknologi yang digunakan, yang kedua harga barang, yang ketiga ekspektasi produsen, yang keempat biaya produksi, yang kelima jumlah pesaing. Ya, betul. Ada yang jawabannya lain yang di luar dari itu 5. Ada jawaban yang lain dari 5 faktor itu? Nggak ada Bu. Berarti benar semua ya, sama ya. Ada harga barang itu sendiri karena itu mempengaruhi penawaran ya. Terus ada teknologi yang digunakan. Kalau teknologi yang digunakan semakin modern, itu sangat mempengaruhi ya. Terus ada ekspektasi produsen. Itu ada yang tahu ekspektasi produsen itu? Masih ingat ekspektasi produsen itu apa? Lupa Bu. Jadi ekspektasi produsen itu sangat mempengaruhi penawaran juga ya. Kayak yang kalau jumlah penawaran harga barangnya tinggi, tapi hasil pendapatan rakyatnya masih tetap, itu kan pasti mau nggak mau produsen harus menurunkan harga ya, harus menyesuaikan sama pendapatan masyarakatnya. Nah, terus faktor yang keempat ada biaya produksi, lalu ada jumlah pesaing. Sama semua ya berarti. Iya Bu. Ya, soal selanjutnya siapa yang membaca? Saya Bu. Ya, silakan Tias. Biaya produksi adalah
keselaraan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Keseluruhan Oh, kan ya? keseluruhan. Iya, Bu. Keseluruhan ya, contohnya seperti apa untuk biaya produksi, contohnya untuk apa? Gaji pegawai, Bu. Ya betul, Bahan baku, Bu. ya betul. Terus contoh lain seperti bahan-bahan penolong kayak buat peralatan, perlengkapan seperti itu ya, itu juga sangat mempengaruhi penawaran. Terus soal selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan Wayan. Nomor 7, mengapa teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran? Jawabannya mempermudah produsen menghasilkan barang dan jasa. Ada jawaban yang lainnya, betul ya Wayan? Saya, Bu. Kalau misalnya menurunkan biaya produksi dan akan mempermudah produsen dalam menjual barang yang lebih banyak. Iya betul juga itu. Jadi dengan kemajuan teknologi itu dapat menimbulkan dua efek. Yang tadi jawabannya dapat mempermudah, banyak kayak mempermudah memproduksi barang lebih banyak, terus menurunkan biaya produksi, dan tadi juga dapat mempermudah produsen dalam menghasilkan barang dan jasa seperti itu. Ya, nanti ditulis, udah habis ya soalnya, nanti ditulis ya benernya berapa, biar saya menilai. Nama pemeriksanya juga nggak, Bu? Iya, yes. Sudah, Bu. Dikumpul di mana? Saya. Ya, terima kasih ya. Mungkin skip. Nah, karena pembelajaran kita sudah mau selesai, saya mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Yes. Tadi tuh waktu sebelum latihan soal tuh saya rasanya deg-degan karena takut soalnya tuh susah, terus saya nggak bisa jawab, tapi saya bisa jawab, Bu. Jadi puas sama jawabannya ya? Puas, Bu. Bagus sekali, Tias. Oh ya, mungkin mau disampaikan? Kalau saya merasa senang soalnya banyak materi yang saya dapetin. Oh ya, berarti tadi ngerjain soalnya bisa ya? Iya kan, Kak? Ya, bagus lah. Berarti kalian yakin ya dapat nilai bagus? Iya, Bu. Yakin, Bu. Nah, tadi kan kita sudah diawali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Wayan. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang kita mulai doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya Wayan. Nah, terima kasih ya atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Terus yang bertugas piket jangan lupa ya dilaksanakan tugasnya. Siap-siap, Bu. Selamat siang, terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih.